Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa man tabi'ahum wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin rasulillah wa ala alihi washabbihi ba'da amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat para jamaah, para teman-teman ngaji bersama menjelang berbuka Ramadan menjelang akhir, ibaratnya kita masuk ke final. Jadi seumpama kita tidak sempurna atau belum sempurna, maka di akhir Ramadan ini harus betul-betul kita sempurnakan Ramadan kita. Jadi masih ada insya Allah, kalau menunggu pengumuman pemerintah, tapi insya Allah hari Rabu, jadi Selasa itu sudah takbiran. Insya Allah hari Rabu, Selasa sudah takbiran. Karena keputusannya itu diputuskan se-Asia Tenggara dan dihitung istilahnya apa namanya, perkiraan sudah 8 derajat. Jadi insya Allah kalau hari rayanya benar, insya Allah. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih ubudiyah, tentang kemakruhan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi wa bi ulumikum fid dharain amin. Di dalam Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in itu penjelasannya tentang kemakruhan sholat itu sederhana. Jadi pokoknya nggak melakukan kesunahan itu masuk wilayah melakukan kemakruhan sholat. Jadi tidak melakukan sunnah, tidak melakukan sunnah, apalagi sunnah abad. Sunnah abad ini sunnah yang penjelasannya adalah asbahatul furu, menyerupai fardu. Sunnah itu dibagi menjadi dua, ada abad, ada hayat. Abad ini adalah sunnah yang menyerupai fardu, yang apabila ditinggal maka kena saran untuk sujud sahwi. Yang sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Itu sunnah abad. Kalau dirinci, sunnah abad itu cuma 3, yakni tasyahud awal beserta membaca salawat kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, kemudian kunut beserta dengan salawat kepada keluarga baginda Nabi, dan kemudian tasyahud akhir, membaca salawatnya tasyahud akhir. Itu sunnah abad. Jadi sunnah abad di dalam kitab Taqrirus Syadidah hanya ada 3, yakni tasyahud awal. Maka ketika imam lupa baca tasyahud awal, itu nggak usah balik lagi tasyahud awal karena sunnah. Jadi ketika imam lupa ya terus melanjutkan sholat. Kemudian sebelum salam, kalau ingatnya sebelum salam, maka sunnah melakukan sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya setelah salam, ya sujud sahwinya setelah salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab makruhatis sholat, di bab yang menjelaskan tentang kemakruhan dalam sholat. Aksan makruhatis sholat, adapun pembagian dari kemakruhan sholat itu arba'atun, ada 4. Yang pertama makruhatun min nahiyati makan sholati, kemakruhan yang ditinjau dari tempatnya sholat. Jadi kemakruhan berdasar atau ditinjau dari tempatnya sholat.
Wa makruhatun min nahiyati halil musalli, kemakruhan-kemakruhan yang ditinjau dari keadaan orang yang sholat. Wa makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunani, kemakruhan-kemakruhan yang ditinjau dari menyalahi sebagian sunnah-sunnahnya sholat, atau meninggalkan kesunahan-kesunahan. Wa makruhatun, dan kemakruhan-kemakruhan min nahiyati fi'liha, dalam pelaksanaan sholat. Makruh itu memang secara umum, kita pakai definisi secara umum bahwa dilakukan tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa, tapi ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Kebalikan dari sunnah, kalau sunnah itu dilakukan mendapatkan pahala, ditinggal tidak mendapatkan dosa atau tidak masalah, tidak apa-apa. Tetapi dalam pengertian sholat, ketika kita melakukan kemakruhan-kemakruhan dalam sholat itu, maka mengurangi daripada pahala sholat. Sekali lagi, mengurangi daripada pahala sholat. Ingat bahwa kesunahan-kesunahan sholat disebutkan oleh seorang ulama ada 500, bahkan ada yang mengatakan 800, ada yang mengatakan sampai 1000. Jadi kesunahan sholat itu ada sebanyak itu, ada 500. Nah, di Fathul Mu'in itu pokoknya tidak melakukan sunnah itu, maka dia melakukan kemakruhan sholat. Tetapi kalau di dalam kitab Taqriratus Sajidah diperinci, ada kemakruhan ditinjau dari tempatnya sholat. Saya percepat. Makruhatun min nahiyati makani sholati, kemakruhan-kemakruhan ditinjau dari tempatnya sholat. Yang pertama as-sholat fil hammam, sholat di kamar mandi. Tentu ya ini istilahnya muskil kalau kita lakukan, artinya kita ya tidak mungkin melakukan sholat di kamar mandi. Tetapi yang namanya ilmu tetap disampaikan, tetap kita pahami, tetap disampaikan. Dalam keadaan darurat bisa jadi, saya pernah sholat Jumat di Masjid Jami' Mahal, hujan deras. Biasanya kan kalau Jumatan itu tumpah sampai alun-alun ini, karena itu buat sholat Jumat, dibuat sok-sok sholat Jumat. Itu pas hujan deras pada masuk semua. Akhirnya kamar mandi itu dibersihkan, olahan cuci kakinya itu dibersihkan. Saya sholat di situ, pas kebagian sholat di situ, agak gelap di sholat di situ. Maka sholatnya tetap sah, tetapi kalau tanpa adanya masyarakat, tanpa adanya kesulitan, tanpa adanya udzur, kalau seperti itu ya ada udzur, maka hukumnya adalah makruh. As-sholatu fil maslahi. Yang kedua, sholat di tempat ganti pakaian. Memang kita kalau punya rumah ya, itu memang disarankan oleh para ulama itu ada musolanya, tempat sholat, atau dalam bahasa Al-Quran itu disebut mihrab. Jadi Siti Maryam itu punya mihrab, para nabi itu punya mihrab, punya tempat untuk bermunajat, sholat di situ, sholat wajib, sholat sunnah di situ, qiyamul lail di situ, membaca Al-Quran di situ. Itu namanya mihrab, yang seperti yang diceritakan di surat Maryam ini. Sayyidatina Maryam itu sholat di mihrabnya. Maka sholat di tempat ganti pakaian hukumnya adalah makruh. As-sholatu fil maqami, sholat di tempat onta yang setelah minum. Kalau zaman sekarang ya terminal. Ya, dulu tempat berhentinya onta, di situ ada minum. Maka makruh hukumnya sholat di tempat maktor, namanya tempat berhentinya onta, berdiamnya onta setelah minum, namanya maktor. As-sholatu fil majzarati, sholat di tempat penyembelihan binatang. As-sholatu fil maqbarati allati la tubas, sholat di makbar, kuburan yang belum digali. Jadi ada kuburan, kalau sudah ada kuburan, kemudian di situ ada kuburan yang belum digali, dibuat tempat sholat, maka hukumnya adalah makruh, karena hukum makruh. As-sholatu fil majzarati,
sholat di tempat pembuangan kotoran binatang. Ini hal-hal seperti ini yang mungkin ya mosok sembahyang di tempat kotoran binatang, jadi teleponnya nggak mungkin kita lakukan. Cuma ini ilmu. Suatu saat kita menemui orang yang sholat di tempat-tempat yang disebutkan ini, kita maklum, hanya hukumnya makruh, tidak sampai haram, tidak sampai larang. As-sholatu fitori, as-sholatu fitori itu sholat di jalan. Sholat di jalan hukumnya makruh. Ini asalnya kitabnya tebal, menjelaskan tentang sholat saja itu sekitar 400 halaman. Jadi saya punya PDF-nya ya, tak print sama saya. As-sholatu fil kanisati wal bi'ati, sholat di gereja orang Yahudi atau Nasrani. As-sholatu ala sitril ka'bati. Ini yang disebutkan di sini nggak mungkin dilakukan, cuma namanya ilmu. Nah, kita pahami, kita ketahui detail-detailnya. As-sholatu ala sitril ka'bati, ya, maksud sholat ini penjelasannya sholat di atapnya Ka'bah. Ini nggak mungkin kita lakukan di atapnya Ka'bah, itu makruh. As-sholatu fi badnil wadi ma'atawaku isuyuni, sholat di dasar jurang ma'atawaku isuyuni, yang dimana dikhawatirkan terjadinya banjir. Nah, jadi di dasar jurang ada jurang, sholat di perengannya jurang, itu bahasa Jawanya perengannya, itu ya boleh-boleh saja, cuma makruh. As-sholatu mawdi'al maksi, sholat di tempat pembayaran pajak. Kalau di dalam komus ya al-maksud itu pajak, ya, pajak, tempat pembayaran pajak. Atau bisa jadi di sini di mana ya bank, tempat-tempat transaksi muamalah itu hukumnya makruh. Wa misluhu kullu maksiatin, apalagi atau semisalnya itu setiap tempat maksiat. Ya, tempat maksiat itu hukumnya adalah makruh. As-sholatu fisuki, sholat di pasar. Dulu fisuk ya mananya pasar, tapi kalau ditarik ke masa sekarang ya mall itu tentu mall yang kalau menyediakan masjid yang nyaman, wangi, terus kemudian kesuciannya terjaga, tentu tidak jadi soal. Ini kalau mallnya besar, musolanya kewecilan, kemudian tempat wudhunya itu meragukan, kemudian mau pakai sarungnya lebus-lebus. Nah, ini tentu lebih baik keluar dari tempat tersebut, kemudian kita cari masjid, baru kita sholat. Karena as-sholatu fisuki, sholat di pasar, di mall, itu dihukumi makruh. As-sholatu amama azami yastakbiluhu, sholat yang ada seseorang di depannya yang menghadap kepadanya. Jadi ada seorang yang di depan kita menghadap kita, kita sholat di depannya, itu ya sah tapi makruh. Sah tapi makruh. As-sholatu musawiyan lil imami fil muwaqifi, sholat yang bertempat sejajar dengan tempatnya imam. Hukumnya sah jamanannya tapi makruh. Jadi kalau sholat imamnya ada imam, makmumnya cuma satu, itu separuh daripada telapak jaraknya. Nah itu seperti itu. Kalau sejajar ya sah tapi makruh. Makruhatun fi nahiyati halil musalli, makruh, kemakruhan yang ditinjau dari keadaan orang yang sholat. Yang pertama as-sholatu hakiman, as-sholatu hakiman wa huwa alladhi yudafirul baul. Yang pertama sholat dengan menahan kencing, maka makruh. As-sholatu hatiban, ini istilah-istilah. Hakinan menahan kencing, hatiban wa huwa alladhi yudafirul ghaib. Sholat dengan menahan air, buang air besar, itu makruh. Jadi dituntaskan dulu hajatnya, baru sholat. As-sholatu hazikot, sholat menahan kentut, itu juga makruh. Wa huwa alladhi yudafirul rih, yaitu menahan membuang angin, maksudnya kentut. As-sholatu hakiman, hakiman pakai kof, hakiman maknanya sholat sekaligus dia menahan wa huwa alladhi yudafirul baul wal ghaib, dia menahan kencing dan juga menahan buang air besar, maka juga makruh.
as-sholatu ikon sholat. Nah ini yang tertarik lito'ani kepada makanan al-hadir di dekatnya. Jadi mau sholat mungkin makanan dihidangkan, maka itu makruh. Sholat itu makruh. In wasi'al waktu, dengan syarat waktunya masih luas, masih panjang. Ini tentang kemakruhan sholat. Tapi yang umum saja yang dilakukan oleh banyak orang, diantaranya adalah contohnya ya pokoknya di dalam Fathul Mu'in itu pokoknya meninggalkan kesunahan, baik itu sunnah akad atau sunnah hayah yang menurut ulama dihitung sampai 500 itu masuk kategori makruh, ya, masuk kategori makruh. Contohnya meninggalkan sunnah, jadi di dalam takbiratul ihram mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan itu ada 4 tempat. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika mau rukuk mengangkat tangan lagi, ketika i'tidal sama Allahu liman hamidah mengangkat tangan lagi, ketika selesai tasyahud awal baru mengangkat tangan. Jadi cuma 4 tempat itu. Selain itu nggak sunnah mengangkat tangan. Maka kalau nggak sunnah mengangkat tangan, hukumnya adalah makruh. Jadi berdiri dari sujud mengangkat tangan khilaful aula ulama berpendapat kalau khilaful aula menyelisihi daripada keutamaan dihukumi sama dengan makruh. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi tempat kita mengangkat tangan ini cuma 4. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika rukuk Allahu Akbar rukuk, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah mengangkat tangan, sujud enggak usah mengangkat tangan. Mau sujud itu mau enggak usah mengangkat tangan. Baru dari sujud enggak usah mengangkat tangan. Baru setelah tasyahud awal itu baru mengangkat tangan Allahu Akbar. Hanya 4 tempat itu. Nah, kemudian lagi as-sholatu ghadbanan, sholat dalam keadaan ini kan keadaan ditinjau dari keadaan orang yang sholat. As-sholatu ghadbanan, sholat dengan menahan marah, sholat dengan menahan marah itu makruh. As-sholatu ma'isan, sholat dengan ngantuk yang sangat ngantuk, itu juga makruh, ya, itu juga makruh. Kemudian makruhatun fi nahiyatin mukhalafati ba'di sunani aw tarkiha, kemakruhan yang ditinjau dari menyalahi sebagian dari sunnah-sunnah, artinya sunnah-sunnahnya sholat aw tarkiha, atau meninggalkan daripada sunnah-sunnahnya sholat. Contoh daripada sunnah sholat itu membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah itu riwayatnya ada 3. Yang pertama adalah wajah tu wajhiyah, tidak usah Allahu Akbar kabir. Tadi wajah tu wajhiyah ila akhiri. Kemudian ada lagi riwayatnya itu yang kurang terkenal, Allahumma ba'idni, yang kurang terkenal. Ada yang 3 riwayat itu. Kemudian ada lagi ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta baina masjid wal maghrib. Ini kurang masyhur, ya, kurang masyhur riwayat daripada membaca kabir. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah mencukupi atau sudah cukup kita dapat fadilahnya baca iftitah. Hanya berapa kali tadi? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya itu titik kita sudah mendapatkan fadilah keutamaan membaca doa iftitah. Kemudian doa iftitah ini ada 5 syarat. Jadi doa iftitah yusannu bi khamsati syurutin. Membaca doa iftitah itu disunnahkan dengan 5 syarat. Yang pertama ayyudrikal imama fil qiyam, masih mendapati imam dalam keadaan berdiri. Maka fala yusannu idza adraka fil ruku', maka tidak disunahkan lagi ketika mendapati imam sudah ruku', au sujudi atau sujud, au i'tidal atau i'tidal, au tasyahudi atau tasyahud. Yang kedua, syarat daripada membaca iftitah dapat kesunahan alla yasra'a fit ta'awud, tidak terlanjur membaca doa
membaca ta'awud. Ta'awud adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sudah terlanjur nggak sunah lagi, maksudnya sudah expired, sudah hilang kesunahannya. Yang ketiga dapat kesunahan membaca doa iftitah adalah Allah yakhafa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu. Tidak khawatir terlewat membaca sebagian daripada Fatihah ketika membaca doa iftitah. Karena menurut mazhab Syafi'i yang pernah saya sampaikan, hukumnya kalau kita mendapati, jadi membaca membaca Fatihah itu mutlak wajib dilakukan, kecuali dalam keadaan masbuk. Masbuk pun masih diperinci. Ketika masbuk itu berkeyakinan masih sempurna membaca Fatihah, maka wajib menyempurnakan baca Fatihah. Berkeyakinan maksudnya masih nututi imam dalam keadaan rukuk tuma'innah, itu wajib kita menyelesaikan bacaan Fatihah. Maka di syarat yang ketiga ini kita dapat kesunahan membaca doa iftitah itu kalau nggak khawatir kita kehilangan membaca Fatihah. Allah takuna sholat janazatin. Yang syarat keempat bukan sholat jenazah. Kenapa? Li'annaha mabniyatun ala takhfifi. Karena sesungguhnya sholat jenazah itu disyariatkan, mabniyah itu disyariatkan untuk dipercepat. Jadi nggak ada doa iftitah kalau sholat jenazah. Allah yakhafa khurujal waqti. Yang kelima syarat dapat kesunahan doa iftitah adalah nggak khawatir kehabisan waktu sholat. Khurujal waqti ini kehabisan waktu sholat. Kalau karena yajibu alaihi naidin al-istighfar bil wajib faqat, maka sesungguhnya kalau dalam keadaan seperti ini wajib bagi musolli orang yang sholat untuk melakukan sholat dengan dipek wajib faqat, dipek wajib tok. Contohnya wajib tahiyat itu at-tahiyatu lillah, mubarakat, sholawat, thayyibat itu sunnah. At-tahiyatu lillah itu wajib, kemudian membaca syahadat wajib, kemudian membaca sholawat kepada baginda Nabi wajib, membaca sholawat kepada keluarga sahabat sudah enggak wajib. Jadi kalau mau disingkat ya at-tahiyatu lillah, terus kemudian asyhadu alla ilaha illallah, kita memandang kan selama sholat itu kan disunahkan memandang tempat sujud, tetapi kalau ketika kita illallah sudah dialihkan pandangan kita kepada jari-jari yang illallah ini, jari-jari telunjuk ini. Jadi pandangan kita selama sholat ke tempat sujud, tapi ketika illallah maka pandangan kita berubah ke jari-jari. Kemudian ada juga kesunahan membaca ta'awud. Jadi riwayatnya tadi itu ya, Allahu Akbar kabir. Ta'awud itu kesunahannya di antara kesunahan membaca ta'awud, syaratnya diantaranya adalah tidak terlewat membaca Fatihah. Kalau sudah terlewat maka kesunahannya hilang. Langsung ini kesunahannya menjadi hilang. Kemudian lagi ini langsung makruh-makruhnya sholat adalah menoleh dengan tanpa ada hajat. Kalau menoleh ada hajat boleh, tapi nggak boleh tubuh yang menoleh. Kalau tubuh menoleh nggak ada kiblat, batal sholat. Jadi badan ini di bawah kepala ini harus tetap menghadap kiblat. Kalau menoleh ini dok, ada anak kita yang masih kecil lokat dengan lading, kita toleh gini kemudian kembali lagi, nggak apa-apa, nggak makruh. Tapi kalau nggak ada hajat menoleh makruh. Sudah sambung. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada barokah manfaatnya, kita semuanya didaftar oleh Allah Ta'ala mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, didaftar oleh Allah Ta'ala mendapatkan idhun minan nar. Alafu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.